itu pada saat saya masih setelah lulus dari SMA, memang saya niatkan untuk masuk di dunia perhotelan. Saya melihat waktu itu banyak sekali eksekutif chef di hotel-hotel berbintang maupun di restoran-restoran yang fine dining itu dari luar. Jadi dari Amerika, dari Inggris, Prancis, Australia. Itu yang membuat saya ingin belajar banyak bagaimana sih dunia kuliner itu, kenapa sebagian besar kuliner itu dikuasai orang-orang asing. Itu awal mulanya. Akhirnya saya masuk ke sekolah pariwisata. Sebagai seorang eksekutif chef, sekarang itu tidak mungkin saya menguasai satu bidang. Jadi tentunya saya juga menguasai basic makanan yang sebelumnya saya tidak pelajari, dan saya perdalam supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan ketika membuat kreasi baru di restoran atau hotel yang saya pimpin. Waktu itu saya kan ikut sama eksekutif chef dari Prancis, dan beberapa kali menggeluti sebagai eksekutif chef di hotel-hotel berbintang 4, 5 itu, dan kebanyakan saya menimba ilmu di eksekutif chef yang dipimpin oleh orang Prancis. Jadi waktu itu saya membuat boulabès waktu itu. Nah, waktu itu saya kan di Lombok. Nah, boulabès itu kan kontennya di dalam makanan itu sendiri kan seafood. Nah, di Lombok itu banyak seafood. Jadi ada udang, ada ikan, kontennya di dalam, di situ ada kepiting gabung jadi satu. Dan yang paling saya ingat waktu itu kita memasak memakai wine juga. Jadi begini, dunia perhotelan itu sangat dinamis. Tapi kalau kita ngomong departemen mana yang paling dinamis di dunia perhotelan itu, satu-satunya adalah food and beverage. Kalau kita ngomong food trend 3 tahun yang lalu dengan food trend yang ada sekarang itu sangat-sangat jauh berbeda. Termasuk pada saat COVID-19, apa yang akan terjadi pasti akan totally different. Kemudian makanan-makanan yang sudah terkenal di seluruh dunia, tapi saya kreasikan dengan cara yang berbeda. Misalkan Bloody Mary Burger, itu bahannya kalau kita melihat itu warna hitam, tetapi sebenarnya itu bukan dari coklat atau apapun atau dari arang. Saya mengambil itu dari bahan untuk pembuatan rawon itu ada keluar. Keluar. Ya, saya ambil dari situ. Kalau mengenai mie, waktu itu kan memang trennya 2 tahun yang lalu itu kan healthy food. Jadi saya memilih itu ada flavornya wortel, kemudian ada flavor bayam atau bok choy, dan itu orang pada suka. Kalau ngomong makanan kesukaan itu sebenarnya nggak bisa munafik ya. Betul. Saya kan dari Lombok. Dan yang saya lihat beberapa tempat, karena saya bekerja di daerah berbeda-beda, termasuk daerah mulai dari Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Lombok, itu kan saya sudah bekerja di situ. Setiap kali saya singgah di suatu tempat itu, pasti saya makan ayam taliwang. Bukan berarti saya tidak suka makanan-makanan Indonesia yang lainnya, tetapi memang itu saya terlahir dari tempat yang melahirkan kuliner ayam taliwang. Jadi ya tidak bisa dipungkiri, ya itu salah satu favorit saya. Kalau di Novotel Tangerang ini kan kita berada di Tangerang. Jadi saya selalu mencari ide di semua tempat saya bekerja itu, apa sih makanan khas di daerah tersebut, kemudian saya kreasikan menjadi makanan supaya diterima sama masyarakat. Kenapa? Percuma kalau saya membuat atau mengkreasikan suatu makanan di luar sana tapi tidak ada yang menikmati. Laksa
laksa itu adalah makanan Asia ya. Tapi dibawa oleh orang Tionghoa yang datang ke sini, kemudian diterima dengan baik oleh orang Melayu. Jadi kalau kita ngomong laksa, itu sebenarnya tidak ada yang mendeklarasikan laksa itu datang dari punya daerah mana. Karena kalau saya ke Jakarta ada juga laksa Betawi. Kalau saya ke Bogor ada juga laksa Bogor. Nah di sini uniknya kalau laksa Tangerang itu saya merasakan enaknya itu pada saat saya makan, kemudian mie-nya itu memang berbeda. Nah, jadi bedanya kalau di tempat-tempat lain itu pakai mie apem gula atau mie kuning. Di sini mie-nya segar, fresh, kemudian dibikin sehari sebelumnya karena tidak bisa disimpan lama. Nah, di dalamnya itu ada juga bubuk kentang, kemudian ada bubuk kacang hijau. Itu yang membuat jadi gurih.